Selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu Desmai lagi di video baru lagi. Hari ini saya ngisi lagi nih vlog saya dengan video baru, dimana untuk materi yang mau saya sampaikan malam ini, kebetulan ini malam ya di sini karena saya tadi barusan habis live di IG bareng sama upline saya untuk sharing tentang perjalanan beliau nih di MCI. Nah, kali ini saya juga akan kasih materi mengenai bagaimana sih pembagian waktu yang saya sediakan untuk jalanin bisnis MCI, untuk promosi, dan untuk keluarga. Nah, ini adalah salah satu request dari salah satu orang atau salah satu subscriber, dan dia sampaikan, Mbak Desmai coba dong gitu ya bikin kontennya atau videonya tentang gimana sih manajemen waktu yang Mbak Desmai sediakan untuk mengurus hal-hal yang sudah saya ceritakan tadi. Oke, berkaitan dengan manajemen waktu, bagaimana sih seorang Desmai gitu ya. Banyak sekali yang tahu tentang saya, dimana saya punya anak 4 gitu ya. Saya punya anak 4 yang juga jaraknya juga lumayan deket-deket. Terus juga saya harus punya waktu untuk promosi, seperti yang mungkin teman-teman yang suka nonton nih YouTube channel saya itu udah pasti tahu bahwa saya promosi tidak hanya melalui sosmed, tapi juga saya harus rutin untuk mengupload video baru di YouTube channel saya gitu ya. Terus saya juga promo via IG, saya promo via Facebook, dan hampir semua sosmed itu saya pakai gitu. Kayak saya juga pakai Pinterest, saya juga punya Google My Business, dan semuanya itu harus di manage bener-bener gitu ya. Dan sejauh ini saya menghandle sendiri gitu. Nah, ini mungkin yang membuat rasa penasaran salah satu subscriber yang nonton video-video saya gitu ya. Setelah dia japri saya di WA, dia pengen tahu gitu gimana sih cara saya untuk membagi waktu gitu. Selama saya harus promosi, harus urus keluarga, dan harus bina tim gitu, untuk juga tetap fokus pada target pencapaian saya. Saya tidak akan bercerita terlalu panjang lebar bagaimana saya memanage waktu untuk bisa mengurus semuanya. Saya rasa semua kembali kepada target ya, atau fokus kita mau menyelesaikan tujuan kita gitu. Jadi yang sering saya lakukan adalah saya selalu fokus dalam artian seperti ini. Hari ini misalnya saya mau ngerjain apa, malamnya saya pasti udah mikirin gitu ya. Udah saya pikirkan dan saya udah bikin list untuk seharian apa aja yang harus saya kerjain gitu selama besok seharian. Jadi seandainya saya punya schedule untuk keluar bina tim, saya udah pastikan saya mau ketemu siapa, mau ngomongin apa gitu. Jadi saya udah bikin listnya. Nah, kalau kondisinya memang saya istirahat dulu gitu, harus di rumah. Ketika saya di rumah, saya maksimalkan untuk promo online. Ya, promo online saya juga kasih jadwal tuh. Saya pagi misalnya mau promosikan apa, terus saya mau bikin konten jam berapa. Terus saya misalnya untuk sapa-sapa tim saya gitu ya, tim jaringan saya itu juga jam berapa dan jam berapa gitu. Jadi semuanya itu serba on schedule. Ya, sehingga waktu kita tuh nggak habis dengan kita mengawang-awang aja gitu, atau saya melakukan kegiatan yang saya nggak perlu untuk lakukan, yang justru akan membuang waktu saya gitu. Nah, mungkin juga yang sering dilakukan beberapa orang adalah membiarkan apa yang dia targetkan tapi tidak tertulis, atau apa yang mau dia kerjakan dia hanya memikirkan tanpa dia buat list, tanpa tertulis, sehingga ketika waktu terus jalan semuanya itu berlalu gitu aja gitu, sehingga yang cuma di pikiran itu akhirnya juga ngawang kemana-mana. Nah, kalau saya semuanya saya bikin tertulis dan on schedule. Lalu untuk anak-anak dan keluarga, ya saya alhamdulillah bersyukur sekali. Suami saya resign di tahun 2019 bulan Desember. Semenjak dia resign, kami berdua sama-sama menjalankan bisnis MCI. Jadi suami saya itu di rumah untuk mengurus stok barang gitu ya, keluar masuk alur barang itu tanggung jawab suami saya. Lalu saya yang bertugas untuk promosi dan follow up tim, atau saya juga kadang-kadang sambil cari prospekan gitu, karena menurut saya walaupun jaringan udah besar, prospekan itu tetap harus kita lakukan, harus tetap ingat cara prospek, cara demo gitu ya, sehingga kita juga akan nanti menemukan lagi orang-orang baru
gitu. Jadi nggak gampang puas. Kalau saya sih, kalau menurut saya tuh nggak gampang puas dengan jaringan yang kita sudah punya gitu. Jadi tetap mencari lagi. Jadi mengenai pembagian waktu itu sebenarnya sesimpel itu aja kalau menurut saya. Buat jadwal yang memang on schedule tadi, apa yang mau kita kerjain hari ini misalnya atau besok, itu udah dipersiapin duluan gitu. Terus untuk manajemen di rumah, untuk handle keluarga, kalau saya itu menyerahkan kepada suami saya. Jadi kalau memang saya ada jadwal di luar, syukurnya ya kalau suami saya itu nggak pernah ngerecokin gitu. Dalam artian itu kalau dia udah di rumah dan saya memang tugas di luar untuk bina tim gitu ya, atau untuk ketemu siapa, untuk meeting, dia nggak pernah kayak japri saya, mungkin tanya sesuatu atau apa yang bikin saya kurang fokus jadinya di luar gitu. Jadi ada apapun dia tunggu saya untuk pulang ke rumah gitu. Jadi saya ngerasa kayak nggak pernah, kalau saya keluar nggak pernah dihubungin gitu. Maksudnya supaya saya juga tetap fokus ngerjain apa yang menjadi target saya atau apa yang menjadi tugas saya untuk saya waktu pergi keluar itu, misalnya untuk meeting sama tim gitu ya. Jadi benar-benar saya fokus untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan saat saya ada di luar. Lalu untuk promosi, kalau saya memang lebih banyak ke promosi online, itu udah dari awal saya banyaknya itu di online, sehingga promosi online bukan sesuatu yang baru bagi saya tidak perlu membutuhkan waktu yang khusus gitu untuk belajar promosi online. Dan itu pun juga saya udah terschedule semua. Misalnya kalau pagi itu benar-benar saya mengosongkan waktu sekitar 2 jam untuk promo di Facebook misalnya atau di Instagram, untuk posting motivasi atau untuk menyapa gitu. Yang saya lakukan di Facebook dan di Instagram dan di WA biasanya. Itu saya lakukan dalam waktu 2 jam di pagi hari. Jadi saya pasti muncul di sosmed setiap pagi, itu menurut saya wajib. Jadi saya gak pernah melewatkan satu hari pun tanpa posting di sosmed saya. Kemudian setelah 2 jam itu saya kembali ke aktivitas untuk keluarga. Jadi misalnya mandiin anak, makanin anak gitu, atau saya nyiapin masakan buat di rumah. Itu nanti kalau saya memang punya jadwal keluar, saya juga pasti udah jadwalkan jam berapa saya mau keluar, biasanya siang. Dan ketika itu semuanya udah beres gitu. Promosi udah selesai, urusan keluarga juga udah selesai, saya tinggal keluar dan tinggal menyelesaikan apa yang tujuan saya untuk keluar itu saya mau ngapain, dan itu saya benar-benar kerjakan, selesaikan saat saya di luar gitu. Lalu ya karena semuanya ini udah terpola ya, jadi menurut saya sih tidak ada sesuatu yang sulit karena memang polanya udah tercipta sendiri karena kebiasaan kan. Dan ya syukurnya juga satu poin paling penting itu adalah ketika saya dan suami itu bisa kerja bareng untuk membesarkan bisnis kami di MCI tanpa saya harus bingung memikirkan anak-anak ini dititip sama siapa gitu. Karena secara anak saya 4, banyak gitu ya. Dan saya juga nggak mungkin nitip-nitip sama siapa-siapa. Kalau dengan jumlah anak yang segitu ya nggak mungkin lah ya untuk dititipkan. Jadi kita memang banyak mainkan peran sama-sama gitu. Jadi saya urus tim, saya urus promosi, dan suami saya urus alur barang keluar masuk karena kami substokis. Jadi pencatatan atau mungkin barang keluar, barang masuk itu semuanya harus jelas gitu. Terus anak juga semua dalam pantauan ayahnya sendiri. Nah, jadi saya bersyukur sekali di situ suami saya berani mengambil keputusan untuk resign saat itu, dan alhamdulillah semuanya terbukti bahwa resign yang dia lakukan itu nggak sia-sia. Karena justru ketika kita bekerja sama-sama, bisnis kita semakin besar, kemudian penghidupan kita juga semakin baik dari sebelumnya, dan kita akhirnya menjadi partner gak cuma di dalam rumah tangga, tapi juga di dalam bisnis dan di dalam menghandle anak-anak ini. Pasti lebih banyak orang yang paham ya mengenai manajemen waktu yang benar untuk mengurus keluarga dan mengurus bisnis. Ya, saya yakin banyak yang lebih tahu tentang itu. Cuman yang bisa saya sharingkan di sini adalah apa yang saya lakukan selama ini sehingga kondisinya menjadi lebih nyaman, lebih bisa dikontrol, tapi tetap mengarah kepada target yang ingin dicapai, baik dari keluarga, ya target impian kami, dan juga target untuk tim bisnis kami. Gitu. Jadi semuanya dijadikan mudah, dijadikan santai aja gitu ya, selama bisa dilakukan dengan manajemen waktu yang benar. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk membuat list atau schedule yang bisa
mengatur waktu kita dengan baik gitu. Jadi nggak ada waktu yang terbuang entah untuk urusan apa yang mungkin kurang penting untuk kita lakukan atau tidak punya kontribusi untuk bisnis kita. Oke, cukup sekian sharing dari saya. Apapun yang bisa teman-teman ambil manfaatnya, tapi bagi teman-teman mungkin kurang dapat gitu ya, abaikan aja ya, karena kita semua di sini adalah sharing ini kan tidak mesti satu cerita dengan satu cerita yang lain akan sama ya, jadi bisa ambil positif yang menurut teman-teman baik untuk diambil. Sekian dari saya, terima kasih udah nyimak videonya, terima kasih untuk apresiasi dari teman-teman yang sering nonton YouTube channel saya, semoga semuanya bermanfaat dan pastikan teman-teman semua punya manajemen waktu yang baik supaya tidak ada waktu terbuang sia-sia untuk kita membahagiakan keluarga kita, untuk kita bisa membantu lebih banyak orang lagi melalui tangan kita. Oke, Better Life with MCI. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.